Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasifullah Nur Bialangi dari kelas 10 IPS 2. Kali ini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Lahilote dan Putri Kayangan. Pada zaman dahulu kala, di salah satu daerah di Gorontalo, tinggallah sebatang kara seorang laki-laki yang bernama Lahilote. Dia memiliki keragaman berburu. Ia sering mengembara masuk hutan dan keluar hutan. Lahilote berperawakan tegap dan kemauannya kuat sehingga ia selalu melakukan sesuatu agar keinginannya tercapai bagaimanapun caranya. Pada suatu hari, seperti biasa, setiap pagi Lahilote pergi mengembara mencari binatang. Namun kali ini ia mendengar suara ribut-ribut di kolam yang berada tak jauh dari hutan. Suara terdengar senyap-senyup dari kejauhan seperti banyak wanita yang sedang bermain dan bercanda gurau. Lahilote pun kemudian mendekat ke asal suara tersebut. Ketika sampai di tempat suara tersebut, Lahilote kemudian mengintip dari tempat yang tersembunyi. Alangkah terkejutnya ia saat melihat ada 7 wanita sangat cantik sedang mandi di telaga dalam hutan tersebut. Setelah mandi, ketujuh wanita cantik tersebut menggunakan pakaiannya dan segera terbang dan menghilang ke angkasa. Kini tahulah Lahilote bahwa mereka adalah putri kayangan dari langit yang turun ke bumi. Lahilote pun kemudian selalu berkunjung ke telaga dan mengamati untuk mencari tahu kapan para putri dari kayangan itu turun kembali. Hari yang ditunggu Lahilote pun datang. Setelah turun hujan, putri kayangan itu kembali datang ke telaga yang indah dengan air yang jernih itu. Mereka sama-sama melepaskan pakaian dan masing-masing masuk ke dalam telaga dengan riang gembira sambil bersanda gurau. Mereka berenang mengitari telaga yang indah tersebut. Lahilote pun masih tetap mengamati dari balik semak-semak. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Untuk itu, ia berusaha mencari cara untuk menahan salah satu putri yang cantik untuk menjadi istrinya. Kemudian, dia kepikiran untuk merubah dirinya menjadi seekor ayam jantan hutan untuk mencuri selendang atau sayap salah satu putri tersebut. Dilihatnya para gadis itu sudah berkemas naik ke daratan dengan berebutan mengambil pakaian masing-masing. Alangkah terkejutnya salah seorang antara gadis itu ketika menyaksikan sayapnya tidak ada di tempatnya lagi. Sang gadis dengan hati sedih kemudian mulai mencari pakaiannya. "Kemana pakaianku? Aku tak sendiri di sini," ucapan lari sambil terus mencari pakaiannya yang berada di semak-semak. Setelah melihat gadis itu sendirian, Lahilote kemudian keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati gadis tersebut. "Siapa Dinda? Mengapa Dinda bersedih?" tanya Lahilote. Gadis itu tidak menjawab, tidak menoleh, bahkan tangisnya semakin keras. Lahilote bingung. Kemudian ia menghibur dengan melanjutkan pertanyaannya. "Wahai Dinda, tenanglah. Siapa namamu?" tanya Lahilote lagi. Namun gadis itu terus menangis. Lahilote pun belum menyerah. Ia terus bertanya, "Wahai Dinda, mungkin sudah kehendak Tuhan engkau akan bernasib seperti ini. Tenanglah, ada aku yang akan menjagamu di sini," ucap Lahilote. Rupanya kata-kata Lahilote yang terakhir membuat gadis itu sadar. Ia kemudian mencoba tersenyum dan secara perlahan menoleh ke arah Lahilote. "Kemana aku harus pergi?" tanya gadis sambil kebingungan. Betapa gembiranya Lahilote ketika menyaksikan gadis tersenyum dan menoleh kepadanya. Aku yang akan menjagamu Dinda." "Lantas siapa namamu dan dari mana Dinda datang?" tanya Lahilote. "Namaku Boilo de Hulawa, berasal dari Kayangan," jawab gadis itu. Keduanya kemudian berangkat menuju rumah Lahilote. Saat menuju ke rumah Lahilote,